Selamat This bergabung. meeting is being recorded. Oke. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian dalam Jaringan Teolog Sumatera. Jaringan Teolog Sumatera adalah bersifat eh, jaringan yang bukan merupakan sebuah institusi yang ketat atau organisasi yang kaku, eh, tapi adalah jejaring dari orang-orang yang ingin mengembangkan isu-isu keteologian di Sumatera pada umumnya. Jadi kita sifat sangat terbuka pada isu-isu Sumatera sekaligus menggumulnya dari perspektif teologi dari berbagai disiplin, mulai dari tentunya teologi budaya, sistematik, etika, eh, pastoral, dan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi teologi dipandang secara luas. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita pada saat ini, kami mengundang kita untuk bisa uh, berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang agung, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami di malam ini, waktu Indonesia, untuk bisa berdiskusi tentang buku yang ditulis oleh saudara kami, Bapak Pendeta Dirkus Charles Tobing. Biarlah kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari diskusi ini, dan kami dicerahkan melalui roh Tuhan. Berkati hambamu, Bapak Pendeta Dirkus Tobing, dalam membawakan diskusi ini, sehingga Tuhan memberikannya inspirasi dan kemampuan yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai dengan presentasi terlebih dahulu oleh Bapak Pendeta Dirkus Lumantobing. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Jadi kalau kita nanti punya pertanyaan, kita akan punya waktu untuk menanyakannya. Perkenalan oleh Pak Pendeta Dirgus Tobing nanti bisa dilanjutkan setelah saya kalau ada yang kurang lengkap. Tapi ini data yang diberikan kepada kami. Bapak Pendeta Dirgus Charles Luman Tobing lahir di Tarutung 1 Oktober 1984, menyelesaikan studi S1 Teologi di STT-HKBP Pematang Siantar Januari 2008, lalu melanjutkan studi S2 Teologi di STT Jakarta, kini STFT Jakarta, ya, Juni 2014. Lalu menerima tabisan pendeta di Gereja Kristen Protestan Indonesia tanggal 18 September 2011. Dan ada beberapa tulisan yang pernah dipublikasi, termasuk buku ini, dan juga menyumbang satu bab dalam buku Hidup dalam Komunitas Penyembahan Persembahan. Ya, pernah mengajar sebagai dosen agama di Akbid Akper Kesehatan Baru Dolok Sanggul Sumut, anggota Komisi Teologi GKPI 2015 sampai 2020, anggota tim penulis buku panduan sekolah minggu GKPI, anggota tim penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 sampai 2040. Dan saat ini sejak September 2021 melayani sebagai pendeta di GKP Jemaat Khusus Tarutung Kota. Ya, jadi beliau langsung menyapa kita dari Kota Tarutung yang segar dan permai. Semoga masih tetap dingin ya. Dan saat ini kita memberikan kesempatan langsung kepada Bapak Pendeta Dirgus Charles Luman Tobing untuk membawakan presentasinya dan memimpin kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Hesron yang saya kira cukup lengkap memperkenalkan kami. Hanya satu yang kurang tadi, bahwa saya sudah berkeluarga, punya 2 orang anak. Masih 2 orang anak, masih. Pendeta Hesron, karena saya sudah bisa dari laptop, saya mungkin bisa dibuat jadi co-host supaya bisa share screen.
Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Sesungguhnya ketika saya ngobrol dengan Pendeta Yesro, saya mengatakan saya agak ragu untuk memenuhi undangan ini karena berbicara di hadapan para teolog kan agak susah. Jadi, tapi Pendeta Yesro meneguhkan saya bahwa ya kita cobalah yang terbaik gitu. Jadi saya hanya sedang mencoba melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan sebagian dari bahan. Ini memang kemarin saya sampaikan di IAKN Taruku ketika saya juga diundang untuk membedah buku ini di Fakultas Teologi IAKN. Dan sekali lagi saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak mengecewakan jaringan teolog Sumatera. Judul buku ini adalah Penyembahan dan Penghormatan Leluhur, perannya penuh sertanya dalam identitas umat percaya. Mengapa saya menulis buku ini? Sebenarnya kan buku ini adalah tesis saya ketika mengambil S2 di STFT Jakarta. Ada beberapa alasan mengapa belum tershare ininya PowerPoint-nya, Bang. Mungkin di-unshare dulu, lalu yang di-share PowerPoint-nya. Oke. Bentar ya. Sudah tershare Pak Pendeta? Sudah Bang. Ya. Sudah. Oke. Ini udah? Oke. Jadi alasan saya menulisnya pertama adalah bahwa isu ini sampai saat ini adalah isu yang aktual dan debatable. Karena memang isu tentang penyembahan dan penghormatan leluhur ini adalah terkait pada seluruh agama dan suku bangsa, secara khusus di Indonesia. Dan yang kemudian menjadi menarik lagi karena apa? Karena ada perbedaan antara ajaran gereja dengan pemahaman dan pengalaman jemaat di akar rumput. Oleh karena itu, penelitian saya dalam buku ini membuktikan bahwa penghormatan leluhur ditemukan dalam Perjanjian Lama dan juga berperan dalam identitas umat Israel. Untuk itu maka dilakukanlah penelitian literatur dan penelitian lapangan untuk membedakan yang antara penyembahan leluhur, penyembahan orang mati, dan penghormatan leluhur yang dalam bahasa teologinya disebut ancestor veneration, ancestor worship, and cult of the dead. Dalam penelitian literatur dan lapangan, dalam penelitian literatur dalam Perjanjian Lama, maka saya menemukan bahwa ancestor veneration itu diizinkan. Akan tetapi ancestor worship, penyembahan pada leluhur, dan kultus pada orang mati dilarang dalam perjanjian Lama. Untuk meneguhkan landasan teologis bahwa ancestor veneration atau penghormatan leluhur itu bisa ditemukan dalam Perjanjian Lama, maka saya menginvestigasi tiga kisah dalam Perjanjian Lama. Yang pertama kisah Yakub yang tertulis dalam Kejadian 49 sampai 50, kemudian kisah Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 5, serta formula Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari investigasi ketiga teks ini, maka saya menemukan bahwa penghormatan leluhur itu berfungsi atau berperan dalam konstruksi atau membangun dan rekonstruksi, membangun ulang, serta mempertahankan identitas Israel sebagai umat Allah. Dalam penelitian lapangan, saya menemukan bahwa pemahaman gereja dan pemahaman jemaat itu berbeda. Karena di pemahaman jemaat sangat dipengaruhi oleh pemahaman antropologi, budaya Batak, dan agama tradisional. Sekaligus juga ada pengaruh dari pola pikir totalitarian yang dimiliki oleh orang Batak zaman dulu hingga pada masa kini. Kemudian
perbedaan ini juga disebabkan oleh pengalaman hidup jemaat, dan yang paling menarik adalah perbedaan pemahaman antara gereja dalam hal ini doktrin GKPI dengan warga jemaatnya justru dipengaruhi oleh kekristenan itu sendiri. Dan ini bagi saya sangat menarik. Dan oleh karena itulah untuk menjembatani perbedaan pemahaman ini, maka saya mendialogkan Perjanjian Lama, penelitian lapangan, antropologi budaya Batak, serta rumusan GKPI untuk menemukan solusinya sebagai cara untuk melakukan kontekstualisasi teologi. Inilah rancang bangun dari buku ini. Oleh karena itu, dalam buku ini nanti akan sangat terasa bahwa bentuk-bentuk penghormatan leluhur dalam Perjanjian Lama, antropologi Batak, ajaran GKP, penelitian lapangan, dan ajaran militer itu didialogkan secara kritis dengan memakai metode kontekstualisasi Bepans, metode sintesis, dan juga metode dari Robert Skater tentang mutual korelasi kritis dalam pengembangan teologi. Dengan dialog ini, maka nanti akhirnya dihasilkan bahwa penghormatan leluhur adalah praktik yang baik dan positif serta didukung oleh Perjanjian Lama. Dalam rangkaian itu, maka sistematika buku inilah pertama pendahuluan, kemudian di bab 1 nanti akan dibahas jejak penyembahan atau penghormatan leluhur dalam Perjanjian Lama. Mana yang diizinkan dalam Perjanjian Lama, ini akan dibahas dalam bab 1. Dalam bab 2 dibahaslah peran penghormatan leluhur itu dalam identitas orang percaya atau identitas umum Israel. Dalam bab ketiga, penyembahan atau penghormatan leluhur itu dalam konteks GKPI. Yang keempat baru kontekstualisasinya, yang kelima nanti adalah kesimpulan. Maka yang pertama, yang paling penting adalah apa beda antara penghormatan leluhur, penyembahan leluhur, kultus orang mati, dan penghormatan leluhur. Penyembahan leluhur dan kultus orang mati itu menganggap bahwa roh leluhur itu bersifat ilahi, dewa, dan memiliki kuasa untuk memberi berkat dan kudus. Tetapi penghormatan leluhur melihat bahwa roh leluhur itu bukan ilahi, bukan memiliki kuasa seperti dewa, bukan pula bisa memberi berkat, tidak bisa memberi kutuk, tetapi memiliki peran sosial, yaitu peran dalam hal teritorial dan juga dalam hal identitas. Jadi ini sebenarnya sudah sangat berbeda antara penyembahan dengan penghormatan. Penyembahan leluhur ini disematkan atau diberikan kepada orang tua atau keluarga dalam garis keturunan. Kalau kultus bagi orang mati disematkan pada semua orang mati secara umum. Penghormatan leluhur sama seperti penyembahan leluhur disematkan pada orang tua atau keluarga dalam garis keturunan. Yang kedua, hal yang kedua adalah tentang identitas, karena judul buku adalah penghormatan kepada leluhur dan perannya dalam identitas. Mengenali beberapa definisi tentang identitas, baik dari Kamus Bahasa Indonesia maupun dari Oxford Dictionary, kemudian beberapa penjelasan dari Plato, kemudian Erik Erikson, kemudian Scott Hall, kemudian Ford, dan seterusnya. Saya menyimpulkan untuk tesis atau buku ini, identitas itu adalah siapa, apa, hakikat, tujuan, asal muasal seseorang dalam bentuk perbedaan dan kesamaan. Dan dalam hal ini, identitas itu Maaf, termute, Bang. Tolong jangan mute. Ya. Jadi identitas itu tidak statis. Ada sisi statisnya, tetapi ada juga sisi dinamisnya. Statis itu artinya misalnya saya ini orang Batak, sampai kapanpun saya ini orang Batak. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu ada identitas saya yang baru, yaitu identitas sebagai seorang pendeta. Dulu sampai usia 26 tahun saya tidak pendeta, tapi setelah usia 26 tahun, kemudian saya ditabiskan menjadi pendeta. Itu artinya itu salah satu contoh bahwa identitas seseorang itu dinamis, bisa berubah dan
dan berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 1. Dalam bab 1 ini saya membahas tentang kematian dalam perjanjian lama, kemudian juga orang mati, dan penyembahan leluhur di timur dekat kuno, ancient Israel. Di timur dekat kuno atau di daerah-daerah sekitar Israel memang penyembahan leluhur itu adalah sesuatu hal yang jamak ditemukan. Dan oleh karena itulah dalam argumentasi para ahli perjanjian lama tidak ada konsensus apakah Israel ini memiliki tradisi melakukan penyembahan kepada leluhur. Oleh karena itu saya membahas soal larangan memberi persembahan makanan, pemakaian kata Elohim, kenaikan ke langit, terapim, tradisi meratap, kekeramatan kuburan, hukum perkawinan ipar dalam perjanjian lama, dan saya melihat semua topik ini tidak dipahami secara konsensus oleh para tokoh di perjanjian lama. Selalu ada perbedaan. Misalnya soal larangan memberi persembahan makanan, ada beberapa tokoh di perjanjian lama mengatakan bahwa kalau ada larangan, maka itu berarti praktek penyembahan itu ada di Israel. Tetapi tokoh-tokoh yang lain, termasuk misalnya di tokoh PL di Indonesia, yaitu Pak Yongki Karban, mengatakan ketika ada larangan bukan berarti bahwa praktik itu sudah ada, tapi justru untuk menjaga kekudusan Israel maka praktik itu dilarang, dan seterusnya. Hampir semua topik yang di bagian warna kuning ini dipahami secara berbeda oleh tokoh-tokoh perjanjian lama, ahli perjanjian lama, tetapi saya sebagai penulis tentu harus memiliki sikap soal perbedaan ini. Maka saya memposisikan diri bahwa dalam perjanjian lama, setelah meneliti semuanya ini topik-topik yang dalam warna kuning ini, maka muncul pertanyaan dalam buku ini, apakah penyembahan atau penghormatan leluhur yang diizinkan dalam perjanjian lama? Maka saya menyimpulkan penyembahan leluhur di perjanjian lama itu tidak diizinkan, tetapi penghormatan leluhur itu diizinkan. Jadi penyembahan leluhur itu melihat leluhur itu, roh leluhur itu bersifat ilahi, mampu memberi kutuk dan berkat. Penghormatan leluhur tidak, tapi dia masih memiliki peran dalam hidup ini, ya masih, yaitu dalam peran teritorial dan juga peran identitas. Apa saja bentuk penghormatan leluhur dalam perjanjian lama? Misalnya menyediakan kuburan yang layak. Kemudian yang kedua, keinginan untuk dikuburkan di makam keluarga. Yang ketiga, mengunjungi kuburan leluhur secara teratur. Keempat, mengenang atau memperingati keberadaan dan peran nenek moyang. Yang kelima, mengadakan upacara yang layak seperti penyalaan api dan membakar rempah-rempah. Dalam kaitannya dengan tujuan tesis ini, maka saya hanya akan melihat tiga bentuk dari penghormatan leluhur dalam perjanjian lama dan melihat perannya dalam identitas orang Israel sekaligus nanti identitas orang percaya. Yaitu yang pertama, kuburan keluarga dan pembentukan identitas. Yang kedua nanti adalah penghormatan leluhur dan rekonstruksi identitas. Yang ketiga, pengenangan dan peran leluhur dan pembentukan identitas. Jadi pengenangan perannya di masa lalu sekaligus apa kaitannya dengan pembentukan identitas bangsa Israel. Dalam kaitan itu maka yang pertama saya mengeksplorasi apa identitas Israel, apa saja item-item dari identitas Israel itu. Israel itu pertama sekali adalah identitas sebagai umat Allah sekaligus sebagai umat perjanjian. Dimulai dari pemilihan Abraham dan pemberian janji pada Abraham soal tanah Kanaan dan seterusnya. Kemudian melalui janji ini kemudian dilanjutkan pada Ishak, Yakub, dan kemudian persekutuan suku Amfitrioni. Dan oleh karena itu ada kisah Eksodus, Taurat, dan perjanjian Sinai. Dalam Israel, tanah adalah ajang pergumulan identitas sekaligus penentu identitas mereka. Jadi kalau mereka tercabut dari tanahnya, yaitu tanah Kanaan, maka identitas mereka tercabut,
kemudian misalnya ketika mereka dibuang ke pembuangan Babel, mereka identitasnya berubah, bukan lagi sebagai sebagai umat yang merdeka, tetapi umat yang atau bangsa yang diperbudak. Dalam hal tanah ini, maka itu sebabnya bangsa Israel sampai saat ini berjuang habis-habisan mempertahankan tanahnya. Marporang dalam bahasa Batak, marporang pijaigo. Dalam apa? Dalam hal mempertahankan tanah, karena bagi mereka, bagi Israel, tanah itu adalah pergumulan iman sekaligus penentu dari identitas. Ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, maka Yerusalem dan Bait Allah adalah menjadi jantung identitas mereka sekaligus jantung dari pemahaman diri bangsa Israel. Oleh karena itulah kehancuran Israel mereka lihat sebagai kehancuran identitas. Identitas ini bergantung pada apa? Bergantung pada kehendak dan ketaatan pada Allah. Jika mereka tidak taat, maka mereka terbuang dan mereka identitasnya berubah dari bangsa yang merdeka menjadi bangsa yang diperbudak. Kemudian ketika mereka sudah terbuang, ada gerakan-gerakan untuk mengembalikan identitas itu melalui kemurnian ras, ketaatan kepada Taurat, melalui garis keturunan genealogi, kemudian dukungan penuh bait suci melalui gerakan Nehemia dan Esra. Oleh karena itu, apa sajakah unsur dari identitas Israel? Unsur identitas Israel adalah yang pertama Allah sendiri, kemudian leluhur, kemudian Taurat, janji, tanah, Yerusalem, tahu perjanjian dan bait suci. Leluhur itu adalah penanda identitas genealogis. Allah, Taurat adalah Allah, Taurat, janji, penanda identitas spiritual, Yerusalem dan seterusnya identitas kultural, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, identitas Israel itu tidak tunggal, tetapi identitas Israel itu sangat beragam. Kemudian dalam buku ini saya menjelaskan soal penghormatan leluhur dan identitas. Yang pertama, melihat kisah Yakub, yaitu keinginannya dikuburkan di makam keluarga di Makpelah, kemudian menyediakan kuburan yang layak serta pengenangan leluhur dari Nehemia pasal 21 sampai dengan ayat yang kelima. Kedua keinginan ini dilaksanakan oleh Yakub dan Nehemia justru ketika mereka memiliki double identity dan double belonging. Mereka adalah umat Allah sekaligus sebagai orang asing. Yakub di Mesir, Nehemia di Persia. Jadi mereka memiliki identitas ganda. Keinginan Yakub untuk dimakamkan di makam keluarga itu adalah sebuah perjuangan untuk dikembalikan pada identitas asali, kepada tanah, dan juga dipersatukan kepada nenek moyang mereka. Dalam teori identitas ini bisa disebut sebagai resistance identity. Resistance identity inilah usaha untuk mempertahankan identitas minoritas di tengah-tengah kaum yang mayoritas. Mereka tidak mau kehilangan identitas asal mereka. Kemudian kisah Nehemia ini secara sederhana nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa penghormatan dan pengenangan leluhur itu berfungsi pada rekonstruksi identitas, membangun ulang identitasnya itu Yerusalem. Kisah pertama soal kuburan ini, sebenarnya kuburan dalam perjanjian lama sangat jamak adalah kuburan keluarga. Itu sebabnya kalau ada orang yang dikuburkan di luar kuburan keluarga, itulah sebagai sebuah aib yang tidak bisa diterima oleh bangsa Israel. Dan oleh karena itu, kemudian keinginan dikuburkan bersama nenek moyang itulah bagian dari apa? Penghormatan leluhur. Ini bermula dari mana? Bermula dari Makpelah, ketika Sarah mau dikuburkan, maka Abraham memilih membeli tanah di tanah orang Het di Makpelah, dan kemudian Makpelah ini kemudian menjadi kuburan dari para leluhur bangsa Israel. Dengan demikian, ketika para leluhur ini yang sudah mati dipusatkan pada satu tempat, maka inilah sebuah pemusatan leluhur sekaligus rekonstruksi dari identitas. Kisah Yakub
bermula dari kondisi bahwa Kanaan berada dalam keadaan kelaparan, kemudian Yakub pergi ke Mesir karena apa? Karena dia rindu pada Yusuf, kemudian ada janji Allah bahwa ia akan dibawa kembali ke tanah Kanaan. Di Mesir dia memiliki identitas ganda. Ketika dia, meski dia makmur di Mesir, ketika dia mau mati, dia tidak mau dikuburkan di Mesir dan bersikukuh harus dibawa ke Makpelah. Ada beberapa alasan atau motivasi di sini. Yang pertama, dia ingin menjadi patriark murni, kemudian tidak terlibat dalam kultus orang Mesir. Dia ingin merayakan identitas yang berbeda dengan orang Mesir. Inilah resistensi identity, pernyataan di mana sesungguhnya Israel berada di siapa, ingatan anak-anak keyakinannya pada janji Allah yang akan membawanya kembali, sekaligus penghormatan leluhur dan kembali pada identitas. Siapa yang akan melaksanakan ini? Yang melaksanakan adalah Yusuf, yang pada saat itu juga memiliki dua identitas, yaitu identitas politik sebagai wakil raja, sekaligus identitas kulturalnya sebagai umat Allah. Dan dalam hal inilah dia melaksanakan diplomasi politik dengan ketika ingin minta izin kepada Firaun. Artinya dia memiliki komitmen ganda. Dia berkomitmen setia pada Firaun, pada Mesir, sekaligus dia berkomitmen setia pada Israel, pada bangsanya. Oleh karena itu dia tidak terbuka sepenuhnya. Oleh karena itu ketika dia meminta izin agar membawa Yakub jenazah Yakub, dia tidak berbicara soal Yerusalem, tapi dan juga tidak berbicara soal keinginan Yakub tidak mau dikuburkan di Mesir, tetapi berbicara soal bahwa di tanah Kanaan sudah ada kuburan orang tuanya. Dan ini juga dilihat sebagai nubuatan akan keluaran Israel dari Mesir, kembali ke tanah, menyatu dengan leluhur. Dengan demikian sikap Yakub inilah ia ingin mempertahankan identitasnya sendiri dan membentuk identitas keturunannya. Dengan demikian dalam hal ini penghormatan leluhur menjadi pembentuk dan mempertahankan identitas. Kemudian penghormatan leluhur dan rekonstruksi identitas kita lihat dalam kisah Nehemia pasal 21 sampai 5, diawali dengan hancurnya Yerusalem. Kemudian Nehemia sedang bekerja sebagai juru minum, dia galau dan sedih. Kemudian dilanjutkan dengan adanya keinginan untuk pulang, tetapi dia harus minta izin kepada Raja Artasasta. Dan dalam hal ini dia juga memiliki identitas ganda. Dia memiliki identitas personal sebagai juru minum, tapi dia juga memiliki identitas sebagai bangsa Israel. Dan oleh karena itu dia membutuhkan dialog dengan raja. Yang menarik, ketika dia berdialog dengan Artasasta untuk kembali ke Yerusalem, kata Yerusalem tak sekalipun dimunculkan oleh Nehemia, tapi diganti dengan kata kota tempat kuburan nenek moyang. Dan oleh karena itu dia sekarang sedang apa? Dan melakukan berbicara soal politik, personalnya, kemudian kulturalnya dan agamanya. Dalam hal ini sebenarnya dapat ditemukan bahwa ada tradisi penguburan di Persia dan juga Israel memiliki kesamaan, dan oleh karena itu keduanya memiliki fungsi teritorial kuburan. Dan oleh karena itu dia tidak hanya berdiplomasi dan juga berbicara soal teritorial, tapi dia juga berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Dalam hal ini penghormatan leluhur adalah pintu masuk pada rekonstruksi identitas. Jadi supaya Nehemia diizinkan pulang membangun Yerusalem dan temboknya, Nehemia tidak memakai kata Yerusalem karena Yerusalem ini adalah kota yang tidak disukai oleh Artasasta, dan oleh karena itu dia memakai apa? Kuburan nenek moyangku. Saya ingin memperbaiki kuburan nenek moyangku. Maka kuburan itu menjadi jalan masuk atau pintu masuk pada rekonstruksi identitas. Akan tetapi perlu diingat, bukan tujuan utama membangun kuburan. Pembangunan kuburan itu atau memperbaiki kuburan adalah hanya jalan masuk untuk membangun kota. Maka bangun kota Yerusalem, bangun temboknya, baru bangun kuburannya. Ini terbalik kalau dia orang Batak, ini terbalik. Kuburannya yang megah-megah, desanya tidak dibangun. Nah, ini yang perlu dikritisi. Jadi bangun kotanya dulu, baru bangun kuburan, bukan sebaliknya, bangun kuburan baru bangun kota. Kemudian yang ketiga adalah pengenangan akan leluhur dengan memakai formula Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Formula Abraham, Ishak dan Yakub ini
merujuk pada janji Allah dan kepada siapa janji itu diberikan. Pertama-tama awalnya formula ini berdiri sendiri tapi kemudian berkembang menjadi satu kesatuan. Awalnya adalah Allah ayahmu Abraham, kemudian Allah Abraham dan Ishak, dan akhirnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan hal ini kemudian berkembang dalam dua Musa, misalnya dalam kisah Elia ketika dia berperang dengan dewa-dewa Baal, dan dalam kisah Elia ini peperangan ini juga sebagai peperangan iman dan peperangan identitas karena dia memakai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Rumusan ini kemudian banyak disingkat, yaitu Allah nenek moyangmu, Allah nenek moyang kami, Allah nenek moyang kita, dan seterusnya. Makanya formula ini identifikasi sebagai identifikasi Allah atas dirinya sendiri. Siapa Allah itu? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian merujuk pada kesetiaan Allah pada janjinya, pada kedaulatan dan kemahakuasaannya, dan seterusnya. Kemudian mengingat dan mengenang leluhur, menghormati kisah perjalanan hidup dan kisah iman leluhur. Keempat, keberlanjutan iman, leluhur sampai pada keturunannya, serta keberlanjutan genealogis. Maka ketika mereka menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dengan sebutan ini mereka menyadari bahwa kami juga punya Allah yang sama dengan Allah leluhur kami. Itu disebut dengan fungsinya sebagai keberlanjutan iman antara leluhur dengan keturunannya. Kemudian pembentukan identitas, ingatan akan masa lalu, dan mengalami ulang tindakan penyelamatan Allah. Dalam hal ini, rumusan ini bisa dikontekstualisasikan dalam doa dengan menyebut nama leluhur, kemudian menuliskan kisah narasi iman. Yang ketiga, pengenangan leluhur tidak hanya pada akhir tahun gereja saja. Dalam konteks GKP, ini bab 3-nya, kita bahas rumusan teologis GKP, pemahaman antropologis Batak Toba, pemahaman dan pengalaman warga jemaat. Dari sini sangat ada perbedaan. Pemahaman teologis GKP dengan tegas mengatakan penyembahan dan penghormatan leluhur yang dilarang dan dianggap sebagai penyembahan berhala. Sementara dalam pemahaman tradisional Batak, penyembahan dan penghormatan leluhur merupakan hal yang jamak terjadi atau diizinkan. Mengapa di GKP dilarang? Yang pertama, dalam pokok-pokok pemahaman iman GKP, bagi GKP hanya Allah yang patut disembah. Sekaligus hanya Allah yang patut diberi persembahan. Persembahan diberi sebagai ucapan syukur, bukan mengharapkan berkat. Yang ketiga, Allah sumber berkat. Orang mati tidak memiliki peran dalam hidup manusia karena hubungannya sudah terputus. Roh orang mati tidak berkuasa dalam hidup manusia. Kebudayaan manusia diarahkan untuk menutup mandat Allah kepada manusia. Penghormatan kepada leluhur bagi GKP hanya saat dia hidup. Hanya menerima penghormatan terakhir saat pemakaman. Dalam budaya tradisional Batak, roh leluhur itu memberi berkat. Masih memiliki hubungan antara orang hidup yang mati, kemudian ada pola berpikir totalitarian, kemudian pemahaman tentang keluarga. Dan proses penyembahan ini bisa dilakukan secara individu, keluarga dan komunitas, pemberian persembahan dan seterusnya, serta memanggil nama roh leluhur. Pemahaman dan pengalaman jemaat berdasar pada penelitian lapangan di dua daerah, yaitu di pusat budaya Batak di Samosir dan juga pusat bangsa Indonesia di Jakarta. Jadi dari kedua tempat ini saya melakukan perbandingan. Dalam pengalaman jemaat, penyembahan leluhur dan penghormatan leluhur itu tidak bisa dipisahkan secara jelas. Jadi terkadang mereka mengatakan kami hanya menghormati, tapi ketika ditanya lebih lanjut motivasi dan tujuannya, itu adalah bagian dari penyembahan leluhur. Jadi kalau misalnya kita bertanya, oh kami hanya menghormati, tetapi sebenarnya prakteknya adalah penyembahan. Bentuknya apa? Pemberian makanan atau pemberian sesajen pada roh leluhurnya. Pada saat ulang tahun, pada saat tahun baru, pada saat ada pesta-pesta besar, masih melakukan penyembahan pemberian makanan. Atau bahkan makan bersama dengan roh leluhur itu, entah pada saat membersihkan kuburan mereka makan bersama di kuburan dan seterusnya. Kemudian pembangunan tambak atau makam keluarga. Kapan waktunya? Waktu panen, waktu tahun baru, memasuki rumah baru, permohonan khusus misalnya kesembuhan dan seterusnya. Tempatnya di mana? Biasanya di rumah atau di kuburan. Alasannya apa? Alasan warga jemaat melakukan itulah yang pertama, kebiasaan orang tua. Kalau tidak dilakukan takut dikucilkan dari keluarga. Kalau sudah ada pesta kemudian berkumpul
orang tuanya pasti akan melakukan itu. Kemudian kalau ada yang tidak ikut, maka ini akan diekskomunikasi dari keluarga. Kemudian mereka juga alasannya adalah bahwa roh leluhur adalah sumber berkat. Kemudian ada juga karena pengalaman hidup. Kemudian roh leluhur banyak dipahami sebagai pengantara doa. Jadi ini GKPI Protestan, tapi dipengaruhi oleh ajaran Katolik juga bahwa ada perantara doa. Nah, jadi kemudian ada dipengaruhi oleh pemahaman mereka akan titah kelima, menghormati orang tua. Jadi bagi mereka, bagi warga jemaat kita GKPI, menghormati orang tua itu tidak hanya hidup, tapi sampai ketika mereka sudah mati. Kemudian mengenang jasa, dan terusnya adalah roh leluhur itu masih dianggap sebagai anggota keluarga. Itu sebanyak sering di kisah-kisah orang Batak sudah meninggal, tapi 1 minggu berikutnya dia datang ke rumah, kemudian piring-piring dan seterusnya bunyi-bunyi, oh sudah datang maupun kita, dan seterusnya. Kemudian identitas, alasannya adalah bahwa itulah identitas sebagai orang Batak. Dari penelitian ini kita melihat bahwa rumusan teologis GKP tidak serta-merta diterima oleh warga jemaat, dan bahkan memiliki perbedaan berkaitan dengan apa? Dengan pemahaman kita kelima, berkaitan dengan persembahan, berkaitan dengan hubungan dengan orang yang mati, berkaitan dengan Allah sumber berkat, berkaitan dengan kesimpulan dasar kita dalam agenda dan doa dan perantara doa. Ini topik-topik yang sangat berbeda antara rumusan teologis GKPI dengan pemahaman warga jemaat. Tetapi dengan antropologi Batak Toba, pemahaman dan pengalaman jemaat ini memiliki banyak kesamaan. Dan itu artinya apa? Rupanya hingga pada zaman modern ini, antropologi budaya Batak jauh lebih dominan dari apa? Dari ajaran gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat Batak, khususnya di warga GKPI. Nah, dalam hal inilah maka untuk melakukan kontekstualisasi, maka rumusan teologi GKP, pemahaman dan pengalaman jemaat, kita melakukan dialog di antara ketiga ini. Nah, untuk apa? Supaya kita memperoleh pola atau bentuk yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dapat diterima gereja sekaligus dapat diterima oleh umat. Metode yang kita pakai adalah metode sintesisnya Bevans, kemudian korelasi kritis mutual correlation dari David Preus. Dengan melakukan dialog ini secara singkat, maka alasan untuk melakukan penyembahan leluhur karena titah kelima, kesimpulan dasar titah, pemberian sejajen dan pengantara doa tidak dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, baik gereja maupun warga jemaat. Nah, tetapi kemudian apa yang bisa kita tawarkan adalah 3, merujuk pada perjanjian lama tadi, penghormatan leluhur itu bisa kita lakukan dengan yang pertama, makam keluarga. Terkadang memang ini menjadi persoalan. Kalau apa? Kalau hanya makam keluarga ini atau tambak ini hanya dilihat secara ekonomi, tambak lebih bagus dari rumah. Akan tetapi secara teritorial, tambak ini juga sangat penting sekaligus dalam pembentukan identitas. Karena kalau misalnya di Samosir, tambak itu mulai dari opungnya dari generasi, bahkan 4 generasi ada dalam satu tambak. Jadi kalau kita ingin memperkenalkan silsilah kita, bawa saja keturunannya ke tambak. Itu opung nomor 4, itu dan seterusnya. Itu menjadi penanda dari identitas. Sekaligus apa? Secara ekonomi sebenarnya, tambak itu juga menghemat lahan. Karena misalnya di Samosir dan beberapa daerah lahan semakin sempit, dan oleh karena itu diperlukan apa? Mempersempit lahan untuk kuburan. Yang kedua, pembangunan kuburan yang layak meski tidak harus megah. Yang ketiga, penyebutan nama leluhur dalam doa sehari-hari. Tetapi ini ada batasannya. Kalau orang Israel menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu karena apa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub memiliki iman yang sama kepada Allah Israel. Oleh karena itu ketika kita ingin menyebut nama leluhur kita dalam doa, pastikan dulu bahwa nama leluhur yang kita sebut dalam doa itu sudah percaya pada Tuhan, pada Yesus. Dan saya sudah mempraktekkan ini beberapa kali dalam kegiatan-kegiatan, misalnya jubileum, kegiatan pengenangan kekristenan di Tarutung. Misalnya di Tarutung ini penerima pertama dari Nomensen adalah Raja Amandari. Nah, ketika ada jubileum tentang Amandari, saya berdoa di sana bahwa ya Allah kami, Allah opung kami, opung Raja Amandari.
dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal itu kita mengenang, menghormati leluhur itu dalam doa kita, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dari keberlanjutan iman dari opung ras kami Raja Amandari, atau katakanlah bagi yang lain, opung Tobi yang lain itu Raja Pontas, melalui mereka lah kita mewarisi iman, dan dalam doa kita selalu mengingat bahwa kita mewarisi iman dari opung kita itu, dari leluhur kita itu. Akan tetapi penyebutan nama leluhur ini juga bisa dalam bentuk yang lain, apakah itu dalam bentuk kisah-kisah, cerita singkat, dan seterusnya. Dalam 6 tahun terakhir ini saya terlibat dalam penulisan 2 buku autobiografi dari Raja Pontas Luban Tubing, terbitan BPK, dan satu lagi Raja Amandari. Ini menuliskan kisah hidup dari leluhur kita yang dulu pernah menjadi penerima agama Kristen pertama di Tapanuli. Jadi bukan hanya lagi cerita-cerita, tapi langsung kemudian dituliskan. Dan itulah bagian dari penghormatan pada mereka sebagai leluhur orang Batak. Dan oleh karena itu, ketiga bentuk ini, itu makam, keluarga, kuburan yang layak, dan penyebutan nama leluhur ini berfungsi dalam apa? Konstruksi dan rekonstruksi identitas. Kemudian itu bagian dari keluarga, simbol kehadiran bagi orang Batak. Orang yang meninggal itu juga masih bagian dari keluarga. Kehadirannya di mana? Ya kuburannya. Itu sebabnya sebenarnya di orang Batak itu jarang sekali ada, sesungguhnya ya, jarang sekali ada kuburan umum. Biasanya selalu ada kuburan keluarga, dan biasanya itu dekat dengan pemukiman. Dekat dengan pemukiman karena apa? Kuburan dari keluarganya itu adalah simbol kehadiran mereka sebagai bagian dari keluarga. Kemudian makam keluarga, kuburan yang layak, penyebutan nama leluhur dalam doa adalah bagian dari membangun keadilan. Dan oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, jangan jadinya kuburan lebih megah dari rumah warga di sekitarnya. Kemudian ini memiliki fungsi teritorial, fungsi pengenangan, keberlanjutan dan penguatan iman, serta pengucapan syukur atas kasih setia Allah. Kesimpulan, leluhur itu dihormati dan memiliki peran sosial, teritorial, tapi tidak didewakan atau dianggap sebagai yang ilahi. Praktik penyembah leluhur dalam PL dilarang, tetapi penghormatan leluhur itu diizinkan. Apa perannya? Sesuai dengan judulnya, judul buku ini yang pertama, menegosiasikan dan mempertahankan identitas Israel yang minoritas di tengah budaya yang lebih luas. Yakub dan Yusuf di Mesir, Nehemia di Persia. Kemudian B, menjaga dan menghormati keberlainan mereka di tengah budaya yang lebih luas. C, menjaga dan membentuk penyatuan identitas Israel berkaitan dengan tanah dan penyatuan dengan leluhur. Menentukan identitas politik melalui tokoh Yusuf dan Nehemia. Menjadi jalan masuk pada usaha rekonstruksi identitas melalui pembangunan kembali tembok Yerusalem dan bait suci di dalamnya. Menjadi pembentuk dan pengingat identitas Israel dalam pengenangan peran leluhur dalam kehidupan sebagaimana terlihat dalam rumusan Allah leluhur atau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. B, melestarikan budaya dan sikap teladan hidup pada leluhur dalam menjalani pergumulan hidup. Dan H, mengingatkan kita pada identitas sebagai umat percaya dan suku Batak. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta, dan juga Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kembali pada moderator. Ya, terima kasih. Bisa di-answer mungkin, Bang? Ya. Siap. Ulasan yang sangat menarik ya. Saya belum pernah memikirkan kerangkanya yang demikian. Selalu ada, ternyata bisa dibedakan antara penghormatan dan penyembahan ya, penyembahan leluhur. Dan dalam tradisi Israel ternyata itu yang terjadi, dipisahkan antara penghormatan dengan penyembahan leluhur. Karena memang leluhur itu adalah bagian integral dari kehidupan bangsa Israel, dan tampaknya juga dalam masyarakat kolektif di ketimuran itu banyak terjadi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika berkenan bisa menghidupkan layar screen-nya ya, supaya jangan hanya kami berdua yang hidup, kita bisa berdiskusi lebih leluasa. Kira-kira dari antara kita ada yang ingin
memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan presentasi ini. Saya kira sangat relevan ya dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berjemaat, pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini. Silakan kepada kita. Baik, saya mulai dulu lah ya, merangsang yang lain. Hal yang paling hakiki atau esensial dari persoalan penyembahan dan penyembahan leluhur ini adalah persoalan hubungan antara yang hidup dan yang mati, ya. Jadi pertanyaannya kira-kira begini, Pak Pendeta, apakah mungkin melakukan penghormatan kepada leluhur tanpa berpikir bahwa ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati? Saya sendiri melihat bahwa persoalan hubungan ini yang menjadi klimaks dari persoalan ini. Apakah memang ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati? Dan jika memang tidak ada, bagaimana penghormatan kepada leluhur bisa dilakukan jika memang hubungannya itu tidak ada? Misalnya dalam dalam unconscious mind, ya, dalam pikiran yang tidak sadar, tampaknya ada semacam kebiasaan yang dipelihara, tapi juga ada semacam kebiasaan internal atau pikiran yang sudah diinternalisasi yang menganggap bahwa ketika aku ada di kuburan lalu mencoba menghormati leluhurku, maka dengan sendirinya dalam alam bawah sadarku aku harus berkata sesuatu, misalnya, ya, kepada leluhurku. Misalnya dalam pergi ke kuburan berkata, kami datang opung, misalnya gitu ya. Nah, akan sangat lucu ketika pergi ke kuburan tidak mengatakan apa-apa, kalau yang kulakukan adalah ingin menghormati leluhur, itu contohnya. Jadi, ya, mungkin gitu, sudah bisa ditangkap kira-kira Pak ya. Siap Pak Pendeta. Jadi ini menarik. Memang persoalannya adalah titik tumpunya adalah relasi, memang hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Akan tetapi kan relasi ini akan menjadi tabu kalau relasi ini hanya kita lihat relasi spiritual antara yang mati dengan yang hidup. Dan gereja kan selalu berpatok pada relasi spiritual, bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Sementara warga jemaat kita mengatakan tidak. Masih ada kok, bahkan misalnya pengalaman mereka mengatakan ketika saya tidak membangun kuburan opung saya datang ke dalam mimpi saya sakit. Selama saya tidak membangun kuburan opung saya itu, saya sakit terus. Tapi setelah diperbaiki kuburannya dia sehat. Tapi kemudian kan saya tidak penghormatan leluhur ini tidak saya lihat dalam relasi spiritual. Karena perannya tadi apa? Perannya adalah pada teritorial. Pembentukan identitas itu apa? Itu relasi sosial. Misalnya, apakah saya tidak memiliki hubungan lagi dengan bapak saya yang sudah meninggal? Saya masih, tapi secara spiritual saya tidak bisa meminta berkat darinya. Saya tidak bisa meminta perlindungan darinya. Tetapi bahwa saya ini adalah anaknya masih. Bahkan opung saya masih bagian dari keluarga saya. Nah, itu artinya apa? Relasinya adalah relasi sosial, relasi bukan relasi spiritual. Akan tetapi memang gereja akan selalu berfokus pada apa? Relasi spiritual, sehingga semuanya akan dianggap sebagai sebuah tabu. Bahkan ketika misalnya tadi Pak Pendeta, saya berdua pertama sekali di kumpulan Marga Lumban Tobi dari keturunan kami Opus Sumurung, penerima pertama dari Nomensen Raja Amandari itu, ketika saya menyatakan ya Allah kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah opung kami, opung Raja Amandari. Ini gereja kepanasan. Mengapa dari disebut Amandari itu kan? Persoalannya ialah saya katakan, kita ini keturunan Raja Mandari atau enggak? Kita masih punya hubungan relasi sosial dengan opung kita itu.
Masih? Ya kalau masih, kemudian yang kedua, apakah kita memiliki iman yang sama dengan opung kita itu? Ya, justru saya katakan kita tak akan pernah Kristen kalau Raja Mandari tidak menerima apa no mention datang ke kampung kita saat ini Huta. Oleh karena itu, kan saya hanya kita kan sedang merayakan jubileum 500 tahun kekristenan datang. Maka bagaimana kita menghormati peran opung kita dulu yang menerima Kristen ini sebutkan dia dalam doa. Jadi saya kan tidak berdoa untuk supaya aman dari itu yang memberkati kita tadi. Jadi kan relasinya jelas, bukan relasi relasi spiritual, tetapi relasi sosial. Saya kira demikian, Pak Pendeta Hesro. Ya, ya. Saya masih punya pertanyaan sih. Misalnya, apakah dengan membawakan itu di dalam doa bukan merupakan relasi iman? Itu pertanyaan berikutnya. Ya, Tapi mungkin Ibu Nur Seli Manurung bisa lebih dahulu karena sudah tunjuk tangan. Silakan. Ya, terima kasih. Maaf tidak pakai video ya. Ya, terima kasih untuk presentasinya yang menarik ya. Hanya tentang kuburan ya. Saya pernah membaca satu buku, tapi sayangnya karena saya tidak begitu punya kepentingan langsung pada waktu itu, jadi saya nggak mencatat buku dari mana. Tapi di sana dituliskan bahwa sebetulnya kan membangun kuburan-kuburan megah itu kan pada orang Batak itu kan kepentingan kayak kompetisi para perantau gitu kan. Dan akhirnya saya memang melihat dan mengamati kuburan-kuburan opung saya di kampung saya, itu sangat sederhana gitu ya. Memang pakai batu tapi enggak semegah-megah yang dibuat oleh beberapa puluh tahun atau mungkin belum ada ratusan tahun fenomena karakternya orang Batak yang suka berkompetisi satu dengan yang lain itu sebetulnya kepentingan para perantau, siapa yang paling berhasil di perantauan gitu. Akhirnya memang orang dari kampung sendiri pun jadi korban karena harus menanggung ekonomi biaya untuk kuburan yang megah itu gitu. Jadi kalau saya sih nggak melihat kuburan sebagai satu yang sangat penting bagi orang Batak untuk membuat menjadi megah, itu hanya kepentingan orang-orang karena sudah modern gitu ya. Jadi menampakkan kemampuan ekonominya di perantauan gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya kayaknya benar juga yang ditulis oleh yang dibuat oleh penulis itu. Kemudian kebetulan saya memang penelitian untuk kepada masyarakat adat ya. Dari sekian banyak orang-orang yang saya temui, dan sebetulnya saya nggak pernah mengalaminya ya, tapi saya melihat langsung dan saya duduk di belakang mereka yang menyampaikan makanan gitu ya, ketika mereka sudah selesai panen gitu, dan saya mendengarkan karena memang saya sedang penelitian. Lalu setelah selesai mereka menyampaikan doa mereka, lalu saya mengkonfirmasi kembali isi dari apa yang saya dengar itu gitu. Dan yang saya dengar itu langsung adalah itu tidak jadi itu tidak dipoles-poles ya, saya dengar langsung gitu. Dikatakan bahwa urupi hami opung, semua disebutkan nama opung mereka satu persatu ya, yang teritorial itu. Urupi hami opung laho martangiyang tu oputa mulai jari nabulon, gitu ya. Jadi dari kampung satu dengan kampung yang lain semua menyatakan sama seperti itu. Jadi mereka tidak ada berdoa kepada orang mati atau kepada opung mereka, tapi memohon bantu kami berdoa. Begitu ininya teorinya yang mereka pahami ya, dan itu sama gitu. Bagaimana ya, saya memang sedang memetakan kembali walaupun mungkin tidak begitu secara komprehensif seperti apa sebetulnya kesamaan, kemiripan pemahaman teologinya orang Batak Toba ya khususnya ya. Siapa
Allah yang mereka percayai, lalu seperti apa hubungan seperti tadi itu antara orang yang hidup dengan orang yang mati dan Allah sendiri gitu. Dan akhirnya saya menemukan kemiripan satu dengan yang lain, yang saya pikir itu tidak saling mengindoktrinasi seperti yang terjadi pada gereja gitu ya. Itu tidak saling mengindoktrinasi, tapi mereka punya pemahaman yang sama, dan bagaimana mereka berhubungan dengan roh gitu. Saya tidak tahu gimana ya mau ketika mau membanding apa ya namanya ya, kayak menggunakan kategori-kategori yang digunakan oleh kepercayaan Israel kepada orang Batak, itu memang sesuatu yang paksa kali gitu ya. Kenapa harus kategori-kategori yang digunakan oleh Israel harus berlaku pada orang Batak? Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan juga bagi saya. Dan orang Israel itu kan kalau kita lihat kan sangat eksklusif ya, ketika mereka menuduh orang yang di luar Israel itu adalah penyembah berhala, karena bukan Allah yang dipercayai oleh nenek moyang mereka, seolah-olah Allah itu nggak ada di bangsa yang lain gitu. Itu kan gimana ya cara memahami, apakah kita melihat seperti itu gitu, seolah-olah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu hanya ada di Israel dan tidak ada di tanah yang lain, yang daratan, lautan, gunung-gunung yang didirikan, yang dibangun, yang diciptakan oleh Allah di seluruh bumi, bahkan seluruh galaksi planet yang ada gitu ya. Kenapa kita harus membatasi Allah seperti cara pandang Israel yang sangat eksklusif, sehingga Allah tidak ada pada galaksi-galaksi yang lain gitu. Nggak usah di galaksi-galaksi yang lain, seolah-olah Allah tidak mendiami seluruh muka bumi yang diciptakannya. Jadi kalau tidak dikenal oleh orang Israel, seolah-olah itu bukan Allah gitu. Itu menurutku lagi-lagi kembali kepada eksklusivitasnya Israel, kita berpikir dan berteologi yang kita bangun di orang Batak gitu, dan akhirnya kita mengatakan tabu bahwa ini tidak seperti ini tidak seperti ini, dan mereka menghayati, orang Batak sendiri menghayati kepercayaannya seperti itu, dan mereka menikmati. Dan bahkan ya saya gimana ya, memang baru terakhir ini saya melihat kembali karena memang saya penelitian ya, dan itu mujarab gitu. Kenapa kita mengatakan ini di situ tidak ada Allah gitu ya? Apakah tidak ada Allah ketika misi tidak sampai ke orang Batak itu? Ketika Yesus tidak dikenal oleh orang Batak, apakah memang Allah tidak ada pada orang Batak? Apakah Roh Kudus tidak ada pada orang Batak gitu? Itu yang dan ketika saya melihat dari kampung ke kampung, ketika satu orang berdoa dengan ritualnya mereka, ritual pertanian misalnya, satu doa ya, upasa itu adalah doa bagi orang Batak. Itu bukan hanya kalimat-kalimat begitu saja ya, upasa adalah doa. Ketika mereka mengucapkan Tusanggar ma porik, tulumang masa tua. Dengan iman percaya mereka mengatakan itu, dan terjadilah, selamatlah pertanian mereka. Itu di kampung saya pun ada yang mengatakan itu, mujarab. Jadi apakah itu, apa itu namanya? Apakah itu iblis, atau kenapa harus kita tuduh berhala? Kenapa Allah tidak ada pada orang Batak? Kenapa kalau sorry, saya harus mencas laptop saya dulu. Ya memang saya bagian dari orang yang bergumul saat ini, tapi memang kalau pikir-pikir ya, saya juga memang berdialog sendiri dengan diri saya ya. Gimana ya? Ya mujarab gitu loh. Dan lalu nanti kita akan tuduh yang mujarab, apapun bisa dilakukan iblis gitu. Karena memang mereka tidak mengatasnamakan Kristen atau Yesus gitu kan. Masa sih iblis gitu kan. Jadi itu yang gimana ya, saya melihat saya sih memang belum, masih sedang memformulasi bagaimana saya harus membangun sebuah ungkapan-ungkapan teologis pada orang Batak Toba ya. Hanya memang begitu yang saya temukan pada penelitian saya. Jadi sehingga itu sangat
apa ya namanya ya, kenapa teologi, ya itulah, bagaimana akhirnya berdialog, seperti apa gitu. Dialog itu apakah harus akhirnya memenangkan kekristenan, pemahaman yang dari Israel itu, yang sangat eksklusif dan harus berlaku pada orang Batak gitu. Nah itu yang, menjadi, pergumulan bagi saya sendiri. Kira-kira seperti apa ya, saya juga tidak tahu. Terima kasih, tapi terima kasih banyak. Ya. Sebelum dijawab, Ibu Nurseli Manurung bisa dijelaskan background-nya, latar belakangnya. Kita juga ingin kenal sedikit lah. Iya. Sama Saya studi penelitiannya, teologi. disinggung beberapa kali penelitiannya. Penelitian apa itu, Bu? Ya saya penelitian disertasi saat ini, ya, untuk studi teologi, ya, saya ya begitulah. Jadi untuk studi teologi disertasi. Oke, bisa tahu judulnya apa? Nah itu saya sedang, jadi ini saya juga bergumul sebetulnya. Ya. Awalnya kan sebetulnya saya ingin membangun sebuah kristologi yang, cocoklah untuk orang Batak Toba gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya penelitian, saya kan mau bertanya, jadi kristologi ekologi gitulah ceritanya ya. Jadi keselamatan ekologis gitu ya, tapi kristologi gitu. Dan akhirnya ketika saya nggak bisa saya bawa itu gitu. Gimana kok saya paksa kali, kan saya tanya Batak Toba gitu kan. Saya tanya Batak Toba lah ya, kalau gereja saya tanya pastilah Yesus dibilang kan. Tapi kalau kalau ke Batak Toba ya saya kan harus, berangkat dari Batak Tobanya gitu ya, tentu mereka kan nggak tahu Yesus gitu kan. Dan, penyelamat bagi mereka ketika saya tanya, "Apa keselamatan menurut orang Batak?" Ya mereka susah menjawabnya, termasuk pemimpin-pemimpin ritualnya gitu. Akhirnya saya harus banting setir dan harus mengubah kembali pikiran saya kok. Akhirnya saya sadar bahwa kategori yang saya gunakan itu adalah kategori kekristenan yang harus berlaku kepada orang Batak sendiri gitu, dan itu menurutku, sangat tidak tepat gitu. Akhirnya saya harus, mungkin harus mengubah dan memformulasi ulang bagaimana saya harus melakukan itu kembali, tapi kira-kira ya itu, mungkin apa namanya, berteologi ekologi pada masyarakat adat Batak Toba gitulah kira-kira yang akan saya tulis ini, Menarik, seperti menarik. itu. Terima kasih, Bu Nurseli. Pertanyaannya menarik sekaligus menantang ya. Lagi-lagi mungkin soal metodologi juga. Apakah memang metodologi teologi kontekstual ini yang mencoba mengkontekskan kekristenan ini benar-benar otentik, dapat diterima, dan sekaligus juga mengakar pada masyarakat asli. Ya. Silakan Pak Pendeta Tobing. Oke, terima kasih Ibu Nurseli. Tapi sebelumnya tadi pendeta Yesus sudah mengatakan bahwa apakah ketika kita berdoa menyebut nama leluhur kita itu relasi iman. Ya, relasi iman, tetapi bukan relasi spiritual untuk minta berkat. Bukan relasi spiritual. Jadi sebabnya tadi dalam buku ini saya menjelaskan bahwa ketika kita menyebut nama leluhur kita dalam doa, kita sedang apa? Kita sedang mengikrarkan bahwa ada keberlanjutan iman antara leluhur kita dengan kita. Tapi bukan, sekali lagi, bukan kan dalam teologi kita kan relasi spiritual itulah relasi yang ada yang lebih tinggi yang bersifat ilahi, ada yang tidak bersifat ilahi. Jadi kalau kita berdua memohon berkat kepada leluhur kita, berarti kita telah meyakini bahwa leluhur ini memiliki kuasa untuk memberi berkat dan kutuk. Dalam hal ini itulah yang ingin kita kembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Nurseli, pembangunan kuburan yang megah, katakanlah tambak. Saya tidak pernah memakai kriteria megah, tapi saya selalu memakai kriteria layak. Karena megah ini kan ini soal ornamennya saja. Kalau layak itu misalnya diberi tanda, itu sudah layak. Asal jangan misalnya tidak ada tandanya, karena kalau orang Batak misalnya kalau ada kuburannya tanpa tanda kan bisa berbahaya. Biasanya kalaupun tidak ada uangnya hanya dibuat tanah diguntingkan seperti ini, itu layak. Kemudian dibersihkan setiap tahun, itu artinya layak. Tetapi kalau kita membaca banyak buku soal kuburan di orang Batak, ini bukan hanya soal kompetisi. Ya, dalam buku saya ini nanti kalau berkenan Ibu Nurseli membacanya, ada beberapa alasan orang Batak sebenarnya mengapa membangun tambak. Itu yang pertama adalah mempertahankan identitas. Itu yang saya katakan tadi. Jadi di tambak itu kan ada mulai dari keturunan opung entah keberapa. Balap orang Batak bilang sudut napa pigahon nih kan, orang
kalau kita mengatakan itu dari generasi keberapa. Jadi opung generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ketika kita pulang, manapun kita, itu jadi tambak kita adalah bagian dari silsilah untuk mempertahankan identitas itu yang pertama. Kemudian mengapa sering orang Batak yang di luar Tapanuli ini kemudian harus dibawa pulang ke tanah opungnya, itu kan karena berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah pesan-pesan orang tua yang meninggal itu. Sebelum meninggal dia sudah berpesan, kalau saya nanti mati, entah saya di Jakarta, di Amerika dan sebagainya, engkau harus membawa saya ke ikon kubur honom muda bisa punyamungmu, katanya. Kau harus menguburkan saya di samping kuburan bapakmu. Dan ini sama seperti pesannya si Yakub. Jadi ini bukan soal pemaksaan tadi itu ya. Ini soal kesejajaran, bahwa dalam perjanjian lama juga ada pesan dari seorang yang hidup, yaitu Yakub kepada keturunannya. Kita memang makmur bro di Mesir ini. Si Yusuf ini wakil raja. Tetapi saya tidak mau dikuburkan di sini. Saya harus dibawa ke tempat kuburan ini. Jadi kan hal yang sama juga terjadi di orang Batak. Jadi bahkan terkadang biaya membawa pulang itu justru lebih mahal daripada biaya penguburannya. Nah, tetapi kemudian kan kalau misalnya secara ekonomi ini juga ingin ditelisik, ini ada juga benarnya harus dibawa misalnya kita Tarutung ini ya. Ada orang yang mati di Jakarta. Kalau Jakarta kan kuburan juga dibeli, kemudian ada pajaknya. Maka orang sudah berpikir, daripada setiap tahun bayar pajak, lebih bagus sekali aja bawa aja kita Tarutung. Sekali rugi, tetapi kemudian tetap tidak ada lagi pajak-pajak dan seterusnya. Dan kemudian kan kalau di kota-kota itu dikuburkan mereka, tidak dibayar pajaknya kan akan dalam bahasa Batak akan ditibih, maka hilanglah kuburannya. Dan akan tetapi jika memang tidak ada pesan-pesan seperti itu, orang-orang yang kaya misalnya dibuat di Jakarta di San Diego ya nggak apa-apa. Tetapi konteksnya dalam kuburan orang Batak ini dalam tambak ini bukan hanya soal kompetisi, bisa saja itu ada soal kompetisi. Karena memang ada juga seperti ini dalam penelitian lapangan saya menunjukkan kalau ada satu keluarga belum memiliki tambak ini belum bisa menerima dalam pesta jabar. Kalau ada orang pesta tambak kemudian saya belum punya tambak, maka saya tidak bisa menerima jabar. Nah, memang ada saja soal kompetisi, tapi bukan hanya soal kompetisi. Kemudian kuburan di orang Batak itu juga adalah membuat batas teritorial, batas dari tanah. Jadi tak pernah orang Batak dikuburkan di tempat yang bukan tanahnya. Jadi dia memiliki peran sebagai batas tanah. Misalnya kalau ada persoalan agraria di Sumatera Utara ini, apakah dengan pihak TPL atau pihak yang lain, orang Batak selalu mengatakan kan ayo kuburan lupung nami pengadisi, katanya. Masa ini jadi hutan lindung, kuburan nenek moyang kami pun sudah ada di situ. Kami sudah mengelolanya bertahun-tahun dan seterusnya. Maka kuburan itu adalah bagian dari penentu identitas. Yang salah kemudian ialah bahwa orang Batak ini kemudian ingin membangun kuburan jauh lebih megah dari kuburan orang yang hidup. Itu sebabnya tadi saya mengatakan berdasar pada Nehemia, pembangunan kuburan bukan tujuan utama, tapi pintu masuk untuk membangun Yerusalem kembali. Maka proses pertama yang harus dilakukan adalah bangun dulu kesejahteraan kota, baru bangun kuburan. Tetapi apakah kuburan itu bisa menjadi jalan masuk untuk membangun sebuah kota? Bisa. Karena apa? Pembangunan kuburan kan biasanya ini membutuhkan apa? Kesatuan dari semua peperannya. Kan gitu. Kalau mau ada membangun tambak, ini satu generasi misalnya, ini bisa mengumpulkan banyak dana, maka ada kesatuan. Maka proses pembangunan itu juga menjadi apa? Pembangunan tambak itu, kalau dilihat dari sudut positifnya, bukan dari kompetisi dan megahnya tadi, itu bisa apa? Menyatukan dari beragam generasi. Hanya saja sekali lagi tadi usulan saya kan bukan kuburan yang megah, tapi kuburan yang layak sembari tetap mempertimbangkan sisi keadilan dan kesejahteraannya. Itu soal kuburan. Yang kedua soal pengantara doa. Dalam penelitian saya juga ya itu itu pemahaman warga jemaat. Opung kami telah datang, mohonlah sampaikan doa kami kepada Allah karena engkau lebih dekat sekarang kepada Allah. Jadi kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemahaman antropologi Batak, sekaligus juga pemahaman gereja Katolik tentang santo, orang-orang kudus. Orang Katolik kan terkadang berdoa kepada Santo Ana, ya Santa Ana, doakanlah kami.
atau Bunda Maria, sampaikanlah doa kami kepada sana. Kan ada perantara doa dalam pemahaman teologi Katolik, tetapi kita Protestan mengatakan tidak, kita langsung saja berdoa kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah maka hal-hal yang tadi ditemukan oleh Ibu Nur Seli di penelitian lapangan bahwa bahwa mereka melihat roh leluhur ini sebagai perantara, iya. Bahkan apa yang saya dengar sendiri pun tidak hanya sebagai perantara doa, tetapi sekaligus penjaga. Misalnya seperti ini, punya datang, cucunya datang, kemudian ke Samosir. Mengapa kau datang, katanya. Kemudian saya ingin kuliah sekarang di Jakarta, mohonlah kita jarak ke tempat opung. Kemudian yang ditinggal di kampung itu akan berdoa, opung, ngaro, kami datang keturunanmu, cucumu ini mau sekolah di Jakarta, berkati dan lindungilah dia di Jakarta. Itu artinya apa? Dalam doa itu mereka meyakini roh leluhur ini adalah pelindung. Dan ini yang saya sebut menjadi apa? Mereka mengatakan itu penghormatan, tapi pada hakikatnya adalah penyembahan. Jadi relasinya menjadi apa? Relasi dewa atau relasi pemberi berkat dengan penerima berkat. Dan oleh karena itu saya pernah berdiskusi dengan mereka secara guyon saja, tidak secara teologi. Saya katakan, mengapa kita meminta opung kita ini memelihara pohonnya yang akan berangkat ke Jakarta? Ya, bla 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 bla. Kemudian saya tanya kemudian, diberi alasannya, kemudian saya tanya, apakah ketika hidupnya opung ini pernah ke Jakarta? Oh, enggak pernah. Karena ini opung ini sudah meninggal tahun 78 misalnya, dan dia tidak pernah ke Jakarta. Kemudian saya katakan, bagaimana mungkin yang semasa hidupnya pun tak pernah ke Jakarta bisa melindungi cucunya sekarang akan ke Jakarta? Barulah mereka terdiam. Jadi saya tidak mau berbicara soal teologis pada mereka, saya hanya sibuk saja. Seandainya sekarang pun dia hidup, kemudian disuruh ke Jakarta, lilu 20 tahun, saya bilang kan. Ketawa-ketawa mereka jadinya kan. Jadi ini soal logika saja. Memang pemahaman itu karena selalu melekat terus-menerus mulai dari generasi ke generasi, akhirnya terbawa hingga pada saat ini bahwa roh nenek moyang kita itu bisa menjadi pengantara doa. Dalam buku saya ini katakan itu tidak masuk dalam bagian dari penghormatan. Kemudian apakah kita sedang memaksa bahwa perjanjian lama harus sama dengan kehidupan masyarakat? Tidak. Justru dalam buku saya ini metode bukan metode up down, Alkitab di atas kemudian tradisi konteks kita di bawah. Tidak. Justru dalam metode yang saya bangun ini justru Alkitab perjanjian lama itu berada sejajar dengan konteks kita, saling menerangi. Inilah yang disebut oleh Robert Scrater sebagai pola yang saling menerangi. Jadi tidak ada yang lebih hebat antara Alkitab dengan konteks kita saat ini. Itu sebabnya misalnya tadi soal pembangunan tambak dikuburkan ke dalam keluarga, itu kan kita melihat kesejajaran antara kisah Yakub yang memesankan kepada keturunannya supaya tidak dikuburkan di Mesir dengan realita orang Batak yang sering juga memesankan selama hidup, kalau saya mati nanti harus dikuburkan di tempat dan seterusnya. Ini kan ada kesejajaran. Oleh karena itu pola untuk memaksakan Alkitab di atas dari konteks kita itu polanya Mas Ano Mensen. Sekarang enggak, itu bukan lagi polanya. Jadi kalau kita berbicara soal kontekstualisasi teologi, misalnya sikap iman pada budaya, Nehbur memberi lima contohnya, dan salah satunya seperti yang Nur Seli bilang tadi, ada Alkitab ini di atas segalanya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan ini kemudian ditolak. Kemudian Ibu, kalau kita mengatakan Israel itu eksklusif, sesungguhnya bukan iman itu yang eksklusif, tetapi pemahaman Israel yang eksklusif. Dan sekarang pernah seperti itu. Misalnya HKBP, GKP mengatakan bahwa kita itu harus inklusif. Tetapi katakanlah masih ada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Apa sebutan dari gereja kepada mereka? Sampai sekarang sebutnya sipil ibu. Ini sama saja. Jadi teorinya kita inklusif, tetapi dalam praktiknya kita sangat eksklusif. Oleh karena itu, apakah iman itu yang eksklusif? Bukan. Kita yang mempraktikkannya yang membuatnya menjadi sangat eksklusif. Misalnya, ini terjadi juga dalam perjanjian lama. Mengapa bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan mengatakan Allah sudah kalah? Karena memang pemahaman mereka dulu, kalau ada satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, maka Allahnya dulu yang berperang.
di atas. Kalau kalah Allah ini, maka kita kalah, terbuanglah. Itu sebabnya teologi penciptaan dalam Kejadian yang pertama tulisan Mazak Fris itu kan dibangun di mana? Di pembuangan. Mereka Kejadian 1 itu kan ingin mengatakan seperti ini. Jadi Allah itu tidak hanya di tanah Kanaan, tetapi juga ada di Babel dan di tempat-tempat yang lain. Oleh karena secara iman, perjanjian lama itu mengatakan bahwa Allah ada di semua tempat, tetapi secara praktiknya orang Israel mengatakan Allah itu hanya di Yerusalem dan kehadirannya di mana? Bait suci. Itu sebabnya ketika Yerusalem dan bait Allah hancur, identitas mereka hancur. Karena mereka menganggap sekali lagi tadi apa? Allah itu dipenjarakan di mana? Di bait Allah di Yerusalem. Dan teologi penciptaan mengatakan tidak. Kalau Allah dulu bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada, maka sekarang kita pun di pembuangan bisa dikembalikannya ke tanah Kanaan, dan apa yang sudah hancur itu bisa diperbaharui oleh Allah. Oleh karena itu, Ibu, saya jangan pernah memaksakan memang Alkitab itu terus-menerus berada di atas. Tetapi saling menerangi. Itu namanya dialog. Kalau dialog itu artinya apa? Robert Scrater mengatakan dialog itu adalah sebuah seni. Kalau saya berdialog dengan ibu, maka saya bersedia mendengar ibu. Kalau ada perbedaan pandangan saya dengan ibu, maka saya bisa menjelaskan pandangan saya dan bahkan mempertahankan pandangan saya. Akan tetapi ketika ada sanggahan dari ibu yang bisa mengubah pemahaman saya, maka saya akan menerimanya. Itulah dialog. Jadi tidak ada pemaksaan. Dalam dialog itu, dalam metode kontekstualisasi, dalam dialog itu tidak ada pemaksaan. Tapi saya sangat tertarik dengan Robert Scrater. Teologi itu harus saling menyambung, mutual korelasi. Kemudian kalau ibu sekarang sedang berbicara soal keselamatan di orang Batak, apakah sudah pernah membaca misalnya bukunya Philip Tobin? Ini buku antropologi pertama tentang kebatakan dari sudut pandang Batak asli. Karena dia seorang antropolog, dia bukan seorang pendeta. Dia seorang antropolog, Philip Tobin. Kemudian nanti antropologinya dari sudut pandang kekristenan itu ditulis oleh Anisentus Sinaga. Kalau kita membaca kedua buku ini, konsep keselamatan memang di orang Batak nggak ada. Karena apa? Orang Batak kan setelah mati jadi apa? Jadi begu. Nah, kalau ada orang yang menyembah begu ini naik jadi apa? Jadi sumangot. Kalau sumangot ini semakin banyak disembah jadi sompang. Oleh karena itu selepas dari dunia ini, orang Batak itu akan kemana? Di awang-awang. Kan gitu. Oleh karena tak ada konsep keselamatan dalam konsep berpikir orang Batak. Maka kedua buku ini sangat penting saya kira untuk dibaca oleh Ibu, Philip Tobin dan juga Anisentus Sinaga. Ini dua tokoh perjanjian Batak. Anisentus itu dari Protestan, Anisentus Sinaga itu dari Katolik. Kalau mau berbicara soal kekristenan, kemudian keselamatan dari orang Batak itu, saya kira Ibu juga bisa membaca ada sebuah artikel dari Pak Anisentus di dalam buku ini, dalam penyembahan dan persembahan. Ada di sini dibahas beliau soal kristologi dalam tradisi Batak, misalnya soal Mangalahat, kemudian soal spermatikon dan seterusnya itu dibahas oleh beliau secara bagus, meski tidak mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Ibu Michelle. Yang terakhir soal upasa, bisakah dipakai dalam kehidupan kekristenan? Bisa, karena memang upasa itu kan doa. Misalnya ada upasa begini, Ibu. Oh, 2 bulan di dada babasa marah. Mama suma Tuhan. Malu masahid disikati madoaka silas miroha. Itu kan sebuah doa. Upasa itu berdoa kira-kira seperti ini, bahwa kiranya Tuhan memberkati, sembuhlah segala penyakit dan diganti dengan segala berkat dan suka dan sukacita. Oleh karena itu sekali lagi dalam proses kontekstualisasi kita tidak perlu terlalu alergi pada budaya, tetapi mari mendialogkan budaya dengan ajaran teologi secara sejajar. Di situ kita akan lebih bisa mengeksplorasi soal teologi dan juga soal budaya. Demikian saya kira
Ibu Nurseli, saya kembalikan kepada Pendeta Taheso. Ya, menarik sekali ya. Relasi iman dan budaya ini memang cukup kompleks ya. Ada banyak sekali teologi atau metodologi teologi yang membahas soal ini, dan kelihatannya memang ini pergumulan yang tidak akan selesai-selesai. Ya, betul. Ya. Jadi sangat apresiasi sekali pertanyaan dari Bu Nurseli. Nanti kalau disertasinya sudah selesai, atau kalau Ibu Nurseli mau presentasi di JTS ini, di jaringan kita bisa komunikasi Bu Nurseli ya. Boleh. Makasih banyak. Makasih. Ya. Jadi Saya juga menunggu disertasinya Bu Nurseli ini. Ya, boleh. Nanti Ibu juga bisa juga berdiskusi dengan Dr. Rencan Marbun, karena disertasinya juga berkaitan dengan itu dari surat Paulus. Oh ya, mintalah alamat emailnya nanti ya. Beliau dosen di IAKN. Oh gitu, oke. Baru selesai doktornya. Ibu Nurseli, jika mau bergabung ke grup WhatsApp kita, bisa dikirim nomor WA-nya ke chat ya. Oke. Tolongnya, ya. Terima kasih. Kita sebagai jaringan, lagi-lagi kita ini mau mendorong upaya-upaya teologi kontekstual, sekaligus juga teologi yang bergumul soal isu-isu di Kesumateraan melalui diseminasi pengetahuan, sharing knowledge, dan juga menstimulasi dan merangsang riset-riset yang berkenaan dengan topik-topik tersebut ya. Nah, selanjutnya ini sebelum ke Pak Robin Siregar, Pak Pendeta, calon doktor kita, ada pertanyaan ini dari saudara Andri Sinaga, tidak bisa speak up katanya karena jaringan kurang bagus. Pertanyaannya ada di chat, saya bacakan untuk kita. Yang pertama, penghormatan leluhur di sini yang dimaksud berbicara tentang pribadinya leluhur itukah atau buah karyanya, idenya, pemikirannya, warisannya? Bagian apanya yang dihormati? Apakah pribadinya yang sudah tiada atau karyanya, idenya, warisannya, dan sebagainya? Yang kedua, leluhur yang bagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian buku ini, Pak Pendeta? Apakah leluhur secara garis keturunan keluarga saja, atau kepada para leluhur yang memiliki petuah atau pengaruh pada masanya? Ya, jadi misalnya tokoh-tokoh berpengaruh atau orang lain di luar garis keturunan kita. Yang ketiga, bagaimana perspektif pendeta mengenai sahala yang kata orang Batak, ya, dalam hal ini orang Batak Toba ada kaitannya dengan leluhur. Juga banyak orang Batak menyebut sahala adalah salah satu identitas orang Batak Toba. Ya, Ibu Dr. Riris Johanna Siagian udah menulis buku tentang sahala ini ya, teologi sahala. Nah, silakan kami berikan waktu ini kepada Pak Pendeta Tobing. Jadi menarik ya, apanya yang mau kita, bagian apa yang mau dihormati, apakah pribadi atau karyanya? Saya kira keduanya bisa. Jadi Abraham, misalnya dalam perjanjian lama, Abraham itu kan dihormati sebagai pribadi, tapi sekaligus juga dihormati karena karyanya apa? Karena karyanya yaitu imannya yang begitu besar pada Allah. Misalnya tadi saya juga mengatakan, saya menghormati pung saya, Raja Amandari, sebagai orang pertama yang menerima nominasi di Satnihuta. Saya menghormati pribadinya sekaligus menghormati karyanya yang mampu menerobos atau mengambil tindakan out of the box pada masanya. Ketika raja-raja di sekitarnya, misalnya Raja Asimorangkir, Raja Hutagalung, menolak, bahkan Raja Pontas di awalnya menolak kehadiran nominasi, Raja Amandari berani menerima kehadiran nominasi. Itu sebuah karya yang out of the box sesungguhnya pada masanya. Dan oleh karena itu, karya-karyanya itulah yang kemudian oleh keturunannya dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Raja Amandari. Saya akan ambil ya. Nah, jadi ini ada buku opung kami itu sudah dituliskan, tapi ini kan bagian dari menghormati pribadinya sekaligus juga menghormati karyanya. Kalau ditulis ini kan dalam soal penghormatan itu dilakukan dengan mengenangan akan pribadi dan
dan karyanya. Hal yang sama juga, saya juga terlibat dalam penulisannya dulu, mengambil ini juga buku Raja Pontas, ini terbitan BPK. Dan setelah 8 tahun nomensen ada di Tarutung, kemudian Raja Pontas menerimanya dan menjadi tokoh yang sangat sentral. Ini yang ditulis apanya, yang dihormati siapa? Pribadinya sekaligus juga karya-karyanya. Jadi keduanya bisa kita hormati. Kita juga bisa menghormati misalnya dalam lepaskan dulu kata leluhurnya, kan kita bisa menghormati dan mengenang Pak Jokowi nantinya sebagai pribadi, tapi sekaligus juga mengenangnya sebagai dengan karya-karyanya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana leluhur yang bagaimana yang akan disembah secara dalam perspektif buku ini sebenarnya yang ingin dihormati itulah pada garis genealogis, garis keturunan, tetapi apakah bisa pada yang punya karya-karya yang baik, ya bisa saja. Ya, kita menghormatinya. Meski misalnya saya tidak memiliki garis keturunan dengannya, apakah saya bisa menghormati tokoh tertentu? Ya bisa. Apakah saya bisa menghormati Raja Pontas meski itu bukan opung saya langsung? Ya bisa. Apakah saya bisa menghormati yang lain? Bisa. Akan tetapi dalam konteks buku ini sebenarnya pertama-tama adalah leluhur pada garis genealogis. Kemudian bagaimana yang ketiga, bagaimana perspektif mengenai sahala. Saya kira secara sederhana terjemahan sahala itu kan wibawa. Wibawa dari seseorang. Sahala, wibawa itu berkaitan dengan apa? Dengan pengaruh seseorang dalam kehidupan. Misalnya, ketika ada orang yang berdiri dari penampakan, marsahala di banate, kan dia memiliki sahala, dia memiliki wibawa, dia memiliki pengaruh dan lain sebagainya. Jadi kan kata pengaruh inilah yang kemudian dalam penyembahan leluhur orang Batak itu menjadi dominan, kata pengaruh. Jadi kiranya sahalamu opung memberkati kami, itu kan soal pengaruh. Jadi sahala itu dilihat sebagai apa setelah dia mati. Karena sahala itu juga dimiliki seseorang ketika dia hidup. Misalnya sering juga dengar, mau lemar jamita pandite marsahalahin bahkan. Itu artinya apa? Dia berwibawa sekaligus memiliki apa? Memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang. Saya kira itu yang perspektif yang paling sederhana soal sahala. Misalnya tadi sudah ada Dr. Siagian, Pak Hesron yang membahas teologi sahala. Kemudian juga dulu tahun 50-an Dr. Andar juga sudah menulis tentang sahala itu makna wibawa jabatan dalam gereja Batak. Saya kira itu respon saya untuk ketiga pertanyaannya, Pak Pendeta Hesron. Ya, terima kasih. Makin malam semakin hangat ya. Sebelum ke Pak Tahir Wijaya, tadi Pak Pendeta Robin Siregar sudah lebih dahulu. Tahan dulu Pak Tahir ya. Silakan kepada Pak Siregar. Terima kasih, Horas. Salam. Terima kasih buat pemaparan Pendeta Tobing, sahabat saya. Satu gereja pula, satu gereja kita ya, bertiga ini. Ya, saya begitu selesai buku ini saya sudah baca, saya sudah miliki dan banyak hal yang dapat dipetik dan juga menjadi referensi saya kira. Iya, saya melihat begini bahwa dalam tradisi pemahaman budaya Batak Toba, akar dasar budaya itu berasal dari bagaimana orang bukan hanya pemahaman asal usul secara mitologi, tetapi juga penghormatan kepada leluhur itu pengalaman-pengalaman hidup yang real, relasi antara manusia pencipta dalam tanda petik ketika Kekristenan mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal di bata mulia dari jadi nabulun dan alam atau dunia di mana dia berada. Jadi penghormatan itu karena ada sumber. Kenapa orang Batak mengenal kehidupan?
karena ada sumber kehidupan, dan sumber kehidupan itu dikenal melalui penciptaan secara mitologi tadi dari Sang Pencipta. Lalu itu kan di Nirwana, ada di Banua Gijang, Banua Tonga, dan Banua Toru. Nah, di Banua Tonga ini, hidup real ini, relasi itu terus dalam praktek kehidupan di huta atau di kampung, di desa. Nah, ini awal cikal bakal pemahaman konstruksi budaya Batak Toba yang hingga kita hari ini tereduksi dan bahkan jauh dari pemahaman-pemahaman yang membuat kita sebenarnya memahami pengertian menghormati dan dalam tanda petik melakukan penyembahan itu karena memang pertama sekali huta di tanah Batak, ya, kalau di Samosir itu di Cianjur mula-mula, lalu mulai penyebaran ke berbagai tempat, dan itu memang makanya holan halak namar bisuk do na sangat menghargai Bona Pasogit katanya, atau Bona Pinasa. Dan dari situ berangkat ada pemahaman yang juga kita sudah jarang mungkin dengar. Lulu anak, lulu tano, lulu harajaon. Artinya ada anak, ada itu tadi teritorial, dan ada harajaon. Nah, mengapa semua orang Batak itu punya identitas dan secara subetnis dan juga marga? Karena bukan hanya sebatas identitas yang secara fisik, ya, bahwa kita punya identitas, memiliki marga yang nampak dari orangnya, tetapi ada itu tadi legasi, ya, warisan yang saya kira kalau kita katakan mendirikan tambak sebagai sebuah menunjukkan sebuah prestasi atau menunjukkan sebuah, ya mohon maaf tadi Ibu Nur Seli mengatakan berlomba-lomba ingin menunjukkan sebuah, ya saya membahasakan sebuah prestasi begitu ya dalam satu keturunan itu karena memang ada penghargaan yang luar biasa terhadap Bona Pasogit. Nah, ini yang tergerus dan kita kehilangan identitas itu. Kita kehilangan pemahaman yang sejati tentang apa itu Bona Pasogit atau Bona Pinasa. Kenapa kita ada orang Batak sampai hari ini? Ya karena itu dia tadi. Karena ada Bona Pasogit, ada dunia di mana orang Batak pertama lahir atau ada, lalu kemudian membangun tempat tinggal, lalu berketurunan dan memiliki kerajaan. Kerajaan menjadi pertanyaan, di mana bukti kerajaan orang Batak? Nah, pernah nggak kita berpikir secara fisik kerajaan orang Batak itu dalam pemahaman kalau kita ke budaya lain, apakah ada istananya? Hanya Bangso Batak atau Rajon Batak yang tidak punya istana. Raja Simangaraja dia nggak punya istana yang luar biasa besar, punya daerah dan lain sebagainya. Nah, jadi penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, saya kira berangkat juga mungkin setelah saya coba belajar dari buku ini, di sana saya melihat bahwa memang kita kurang paham tentang Bona Pasogit. Kita miskin pemahaman tentang Bona Pinasa. Dari sumber di mana sumber awal bangsa Batak atau orang Batak itu berada. Karena dengan adanya Bona Pasogit, maka harajaon, ya, keturunan sampai hari ini orang Batak itu ada dan menyebar bukan hanya di seluruh Sumatera Utara, di Tapanuli Raya, tapi itu menunjukkan bahwa identitas yang real itu, ya walaupun kemudian dalam perjumpaannya dengan kekristenan, ya kita itu tadi ya mengalami banyak pergumulan atau reduksi, mengurangi lah atau bertentangan lah dan sebagainya. Saya kira itu
juga menjadi topik yang menarik. Tapi terima kasih, saya kira sekali lagi sedikit saja masukan atau setelah membaca buku ini dan ditambah lagi dengan penjelasan Pak Pendeta Dirgos tadi, semakin memperkuat pemahaman saya, semakin meneguhkan kritik kita terhadap diri kita sendiri, pemahaman kita terhadap orang Batak, seberapa paham kita tentang Bunda Pinasa. Nah, kalau itu kemudian menjadikan kita bangga, sekarang misalnya tinggal di Siantar karena saya lahir di Medan dan lain sebagainya, tapi dan di sana sudah ada sampai 13, 14, 15 ke generasi, tapi saya tidak bisa menyebutkan Bona Pasogit atau Bona Pinasa saya itu di Sipirok, Bunga Bondar. Bona Pasogit saya tetap di Muara. Kenapa? Karena dari sana asal mula Siregar, begitu. Nah ini, dan penghormatan terhadap marga Siregar itu menandakan bahwa keberadaan kita sampai hari ini ya karena memang adanya Siregar di Bona Pasogit itu. Nah, penghormatan terhadap itu kemudian kalau tadi Pak Dirgos mengatakan persoalan apakah ini secara spiritual, ya ini kan pergumulan setelah ada kekristenan, dan persoalan ini juga sangat relevan ketika gereja sendiri bingung menghadapi jemaatnya yang masih tetap mengalami praktek-praktek seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kan begitu. Cukupkah dengan tata pengembalaan? Cukupkah dengan disiplin? Ya? Atau memang karena gereja tidak mampu memberikan alternatif dan mampu memahami konteks budayanya di mana gereja itu hadir, ya, sehingga cepat-cepat harus, ya, artinya tetap dalam proses pertama seperti awalnya masuk harus menguasai dulu, ya, harus lebih mengekang dulu dengan adanya pengembalaan lah, ya, dalam mempersempit istilah disiplin atau apa dulu namanya ASG, hukum siasat gereja, kan begitu. Nah, apakah tidak seperti kita ini gitu loh? Saya kira gereja kita 10-15 tahun ke depan akan kaya dengan pemahaman-pemahaman budaya yang ketika kita coba secara kontekstual, secara lebih jernih dengan dialog, ya, dan mengintegrasikannya, bagaimana kedua hal ini akan memperteguh iman dan keyakinannya kepada Kristus, kepada Allah Sang Pencipta itu. Nah, jadi itu sedikit tambahan, kritik, dan juga di akhir pertanyaan, ya, ya bukan hanya GKPI saya kira, ya, apakah upaya-upaya gereja dalam memperkenalkan budayanya saat ini secara kreatif, inovatif, dan kontekstual. Ya, ini termasuk salah satu, ya. Ini termasuk salah satu yang dilakukan melalui teologi kontekstual ini. Terima kasih Pak Esron, terima kasih Pak Dirgos, Turban Tobing, dan juga yang lainnya. Horas. Sebelum dijawab, jadi pergumulan tentang penghormatan kepada leluhur ini bisa juga direfleksikan dalam konteks lain, ya. Jadi dalam diskusi kita kali ini saya mau membawa kita untuk berangkat dari kebatakan, tapi konsep penghormatan dan penyembahan leluhur ini juga bisa dimaknai dalam konteks yang lain, dan kita terbuka untuk dalam diskusi ini juga mendialogkan lintas konteks pemahaman penyembahan dan penghormatan leluhur ini. Jadi kalau ada yang mau bawa konteks yang lain selain Batak juga sangat welcome kita. Silakan kepada Pak Dirgos jika ada yang ingin. Terima kasih Pak Abang Pendeta Robi, tulang saya. Yang pertama,
asalnya ini mana? Tadi kan katakan bahwa ada sumbernya, ada penciptaan, maka terjadi strukturnya, ada benua tonga, ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dalam buku ini juga saya menjelaskan tentang itu, bahwa pemahaman orang Batak sampai sekarang masih melakukan penyembahan leluhur itu bukan hanya penghormatan, karena dipengaruhi apa? Pola berpikir totalitarian. Pola berpikir totalitarian ini ialah bahwa seluruh kosmos ini adalah dalam satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Jadi kosmos itu kan orang Batak kan bukan lingkar tapi flat, atas bawah, atas, tengah, dan bawah. Dan sebetulnya kan struktur ini adalah, kalau kita sebut itu sebagai makronya, makrokosmos orang Batak. Makrokosmos ini akan kelihatan di mana? Di mikrokosmosnya. Semua struktur hidup orang Batak dibagi pada 3 ini. Dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Itu sebabnya konstruksi rumah Batak kan juga seperti itu. Ada dunia atasnya, tempat kalau ada pesta di situ tempatnya para gondang, kemudian ada ruang tengahnya, di situ tempat orang untuk hidup, kemudian ada bagian bawahnya. Itu biasanya tempat ternak untuk dipelihara. Dan sekali lagi itu sebagai apa? Jadi rumah orang Batak itu secara konstruksinya adalah mikrokosmos dari makrokosmos ini. Dan itu sebabnya relasi orang Batak pun dibagi dalam 3. Hula-hula, dongat tubuh, dan baru itu yang disebut dengan dalihan tubuh. Warnanya orang Batak juga ada 3. Warna merah, warna hitam, dan warna putih. Jadi seluruh debatannya juga ada 3. Ya kan? Batara Guru, Tatia Bulan, dan seterusnya. Ada satu lagi. Jadi semuanya 3. Jadi ini disebut dengan three-legged stool oleh Philip Toby. Jadi semuanya serba 3. Baik dalam adanya, konstruksi rumahnya, kemudian dalam relasinya, semuanya berada dalam ketigaan. Jadi kalau misalnya tadi pendeta sering mengatakan, mungkinkah kebatakan ini kita buat sebagai dasar untuk teologi? Bisa. Misalnya dalam liturgi, bagaimana ketigaan ini? Ya ini sudah trinitarian juga. Semuanya bagian dari, kalau itu mau kita bawa ke dalam dogmatika bisa, dalam liturgi juga bisa. Misalnya dalam liturgi itu kan ada gerak katabatis dari atas ke bawah, kemudian ada gerak anabasis dari bawah ke atas. Kalau kita bawa konstruksinya itu dari pemahaman totalitarian orang Batak, liturgi kita tidak akan begitu-begitu saja. Iya kan? Saya agak miris misalnya, tahun lalu ada gempa di Tarutung, kemudian datang membuat ibadah penyekuan, ya liturginya sama itu aja, nggak ada kontekstualisasinya gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya orang yang tidak seperti yang katakan pendeta Robi tadi, orang yang tidak mengenal kebatakan itu secara utuh lah orang yang selalu mencela kebatakan. Saya selalu menghormati kebatakan karena apa? Dalam penelitian saya mencemplungkan diri masuk dalamnya dalam budaya Batak. Ada hal-hal yang sangat bagus dalam filosofi orang Batak. Hanya dari konstruksi rumah Batak pun kita bisa membangun sebuah teologi. Soal teologi pengharapan misalnya, dari konstruksi rumah Batak itu jelas. Kalau kita lihat konstruksi rumah Batak, itu puncak di depan itu selalu lebih rendah dari puncak di belakang. Kan gini rumah Batak. Jadi yang di belakang ini akan selalu puncaknya akan seperti ini. Itu harapannya apa? Harapan orang Batak selalu mengatakan begini. Ikon panah kokodo generasi berikutnya. Generasi berikutnya harus lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Dan itu kelihatan di mana? Konstruksi rumahnya. Kemudian soal kerendahan hati, orang Batak itu sesungguhnya dari konstruksi rumahnya pun betul-betul mewujud. Pintu orang Batak itu dalam konstruksi rumah Batak tidak seperti ini. Pintunya seperti ini. Nah, iya kan? Tangganya bukan dari sini, tangganya dari bawah. Itu sebabnya semua tuan rumah disebut sebagai raja. Sekaligus tamu juga ada raja. Maka ketika entah bupati pun datang ke rumah saya, kalau konstruksinya rumah Batak, dia akan datang dari bawah. Karena tangganya dari bawah, bukan dari depan sini. Dari bawah, tetapi orang tuan rumah pun yang akan membuka akan menunduk karena konstruksi pintunya seperti ini, seperti ini. Dia akan tidak tegak, dia akan tetap menunduk seperti ini. Jadi artinya apa? Dari konstruksi itu saja, kalau kita ingin membangun teologi kerendahan hati, pakai saja konstruksi rumah Batak. Nah, itu misalnya, dan hal-hal yang jadi kemarin ketika buku ini dibedah di Yakin saya katakan itu. Jadi dari filosofi Batak ini banyak sekali
banyak sekali landasan-landasan yang bisa kita pakai dalam dialog dengan teknologi